Nah, pada video kali ini kita akan mengerjakan pengolahan data dan pengurutan data. Oke, sekarang kita buka aplikasi NetBeans-nya. Oke, sekarang kita tekan File, New Project, kita tekan Next. Namanya kita buat Jom Coding LSP Pemdas. Nah, di sini kita tekan Finish. Oke, sekarang projectnya sudah terbuat. Sekarang ini kita hapus saja. Oke, kita import dulu si scannernya. Nah, di sini kan masih ada merah nih. Kita tekan di bagian yang merah, lalu kita tekan tombol Alt Enter, lalu impor yang paling atas. Oke. Selanjutnya kita bakal buat sebuah fungsi untuk memunculkan kalimat salam. Nah, kita buat dulu di bawahnya, di bawah public static void main, kita tekan di sini, nanti ada kuning-kuning di bawah ini. Nah, kita tekan enter. Oke, kalau udah fungsinya kita buat, kita panggil di mainnya. Oke, udah terpanggil ya. Dan muncul juga assalamualaikumnya. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang sistem outprint. Sistem outprint ini ada yang satu lagi yang nggak pakai LN. Kalau dia nggak pakai LN, dia bakal posisinya di sebelah kanan. Kita contohin aja langsung. Nah, kalau dia nggak pakai LN, posisinya akan langsung di sebelah kanannya, nggak ke bawah. Nah, kalau kita mau lebih rapi, jadi kita pakai LN biar dia ke bawah. Oke. Kalau salam sudah kita buat, selanjutnya kita deklarasikan dulu int loop karena kita mau mengulang sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan di bawahnya nanti. Seperti nama, predikat. Oke, kalau sudah kita deklarasikan semuanya, selanjutnya kita bakal buat untuk menginput data-data yang sudah variabel kita buat ini. Nah, kita bakal isi. Gimana caranya? Kita akan buat pakai for karena kita mau data itu diinput sebanyak 3 kali.
Oke, di sini kenapa ada merah? Karena kalau scan titik next itu fungsinya untuk variabel yang bertipe string. Nah, sedangkan nim and tugas itu tipenya int, integer. Nah, jadi kita tambahkan setelah next ini int. Kita tambahkan garis biar rapi. Setiap pengulangannya jadi ada dipisahkan oleh garis, nggak numpuk jadinya. Oke, sekarang untuk inputannya sudah kita kerjakan semua. Selanjutnya kita kerjakan dulu proses untuk nilai akhirnya agar dapat nilai akhirnya ini. Caranya kita tambahkan nilai tugas, nilai UTS sama nilai UASnya, nanti kita bagi 3. Nah, kalau sudah selesai kita buat proses untuk mencari nilai akhirnya, selanjutnya kita akan mencari predikatnya dari setiap nilai. Nah, cara carinya kita menggunakan namanya if. Oke, di sini kodenya, maksud dari kode ini jika n akhir yang tadi kita udah proses itu menghasilkan nilai di atas 90, nah nanti si mahasiswa ini bakal dapat predikat yang sangat baik. Kalau tidak, dia bakal ke proses selanjutnya, ngecek nih apakah nilai akhirnya 80. Kalau iya berarti baik, kalau enggak juga berarti turun terus sampai di bawah 60. Nah, di sini perlu diperhatikan nih. Di sini ada lebih besar sama dengan 60 dan kurang dari 60. Jangan salah dalam penulisan kodenya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita coba jalankan dulu. Oh, di sini ternyata kita belum nambahin titik biar rapi. Kita exit dulu sebentar. Kita tambahkan titik 2 biar lebih rapi. Oke, sekarang udah rapi. Kita masukkan dulu apa yang diperlukan. Oh, ternyata ini kita lupa nambahin ln juga. Jadinya dia di samping letaknya. Ini kita tambahkan dulu ln. Biar lebih rapi.
Oke, kita masukkan lagi ulang. Oke, sekarang inputan kita sudah selesai mengerjakan semuanya, udah nampak nih apa yang udah kita input. Sekarang tugas selanjutnya kita akan menampilkan hasil dari apa yang dari tadi kita input ini. Caranya kita buat for juga. Nah, di sini kita pilih yang di paling kanan di for yang sebelumnya. Lalu kan ada kuning-kuning nih. Nah, kita lihat di bawah ada kuning-kuning juga. Nah, jadi nggak salah, nggak kemasuk dalam kurung kerawa for yang tadi. Nah, kalau udah ada kuning ini kita enter, kita buat for yang baru. Atau kita copy aja yang ini, sama kode untuk for-nya. Baru kita tuliskan kode untuk menampilkannya. Oke, kalau udah kita buat, kita tampilkan data-datanya, kita coba jalankan. Sekarang kita harus input nama-namanya kembali. Oke, nah udah keluar dia punya hasil dari apa yang kita input tadi. Udah ada contohnya yang jom coding NIM-nya 99, nilai akhirnya 90 dan predikatnya sangat baik. Kalau Aidan predikatnya baik dan Aiman predikatnya cukup. Nah, saya sedikit mau menjelaskan tentang ini, bagaimana proses dia menampilkan data ini. Nah, di sini yang paling atas kita ada buat INT, itu tipenya, NIM ini namanya. Nah, kalau ada kotak seperti ini, kurung kotak seperti ini, dia artinya NIM ini berbentuk array. Jadi yang tadi kita buat for yang ini untuk masukkan nama, NIM, itu dia semuanya memasukkan datanya ke dalam array. Nah, contoh kalau misalnya di string nama ini, setiap pengulangannya itu dia bakal masuk. Contoh pertama kita masukkan input namanya jom coding. Lalu ada yang selanjutnya Aiman. Nah, jadi dia bakal masuk ke sini. Di sini kita juga ada tulis nama dalam kotaknya i. Nah, i di sini maksudnya indeks keberapa. Nah, indeks setiap pengulangan dia bakal nambah 1 karena kita nambahin i++ di sini. Nah, jadi di indeks pertama itu kita masukkan contohnya namanya jom coding. Nah, tertulis di sini jom coding. Setelah itu dia bakal mengulang. Nah, dia bakal nambah 1 dulu, i-nya jadi 1. Nah, jadi indeks yang ke-1 itu namanya Aiman kalau kita input. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk di coding itu setiap perhitungan mulainya dari 0. Jadi cara hitungnya ini indeks ke 0. Ini indeks ke-1 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita sudah berhasil untuk pengolahan datanya untuk mencari predikat. Inputnya sudah berhasil.
predikatnya sudah keluar, sudah kita tampilkan semuanya, salamnya juga sudah kita panggil. Selanjutnya kita akan membuat untuk pengurutan data. Caranya sekarang kita buat yang kelas yang lain, tekan kanan, new Java package, kita buat aja nama package-nya pengurutan data. Nah, di sini kita tekan lagi ya buat Java class. Sama aja nggak apa-apa. Oke, sekarang sudah terbuat kelasnya, tapi belum ada main-nya. Kita copy aja dari yang sebelumnya. Oke, terus kita enter. Sekarang sudah ada main-nya. Nah, di pengurutan data kita mau buat dia munculnya inputan dialog. Nah, macam mana caranya? Kita pakai yang namanya JOption. Nah, coba kita contohin dulu. Kita buat dulu. Oke, di sini masih ada yang merah-merah. Kita tekan aja Alt Enter. Kita tekan Alt Enter, lalu kita import. Nah, kita coba jalankan dulu. Udah muncul belum? Oke, namanya kita isi Aidan. Selamat datang Aidan di YouTube Jom Coding. Nah, di sini kita kurang spasi nih. Kita harusnya nambahin di sini spasi juga. Oke, kita coba sekali lagi. Aidan. Oke, selamat datang Aidan di YouTube Jom Coding. Oke, berarti dialognya sudah berhasil kita buat. Oke, selanjutnya kita akan buat sebuah array yang bernama data nama yang bertipe string. Isi dari array itu nanti ada nama-nama. Nah, nanti kita bakal urutkan nama-nama itu, lalu kita coba melakukan pencarian dia berada di indeks keberapa. Pertama kita buat dulu sebuah array-nya, tipenya, lalu kita buat nama variabelnya, lalu kita isi nih apa aja nama-namanya, siapa aja isinya. Oke, sekarang sebuah array yang namanya data nama sudah kita isi, nama-namanya siapa aja, ada 6 orang di sini. Selanjutnya kita bakal mengurutkan nama-nama yang udah kita input tadi nih. Caranya kita buat arrays titik sort dalam kurung nama array yang kita bakal urutkan. Oke, di sini bakal ada merah, kita tinggal impor aja, tekan Alt Enter. Oke, selanjutnya kita tampilkan, kita coba apakah sudah berurut nama-nama yang tadi kita udah input. Caranya kita buat pengulangan dulu, tipenya string.
Oke, selanjutnya kita run file aja. Nah, di sini sudah berurut nih. Yang awalnya Naufal itu di indeks itu terakhir, sekarang setelah diurutkan, Naufal berada di indeks 0, 1, 2, 3, 4. Ada di indeks keempat. Oke, selanjutnya kita bakal nyari si Aisyah itu ada di indeks keberapa. Caranya, pertama kita deklarasikan dulu string dicari. Nah, kita mau nyari yang namanya Aisyah nih. Di mana Aisyah itu? Lalu, kalau sudah kita deklarasi dicarinya itu si Aisyah, selanjutnya kita bakal nyari pakai for. Oke, di sini kita sudah selesai kodenya, kita sudah selesai buat for-nya. Nah, di sini data name length ini maksudnya panjang dari nama array yang tadi kita udah buat. Nah, di sini panjangnya berarti ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti length-nya itu 5. Jadi, I kurang dari 5. Dia bakal ngecek satu-satu nih. Indeks ke 0, Aisyah bukan. Indeks kedua, indeks ke 1, Aisyah bukan. Nah, kalau bukan, dia bakal nyari terus, sampai yang ada yang benar namanya, dia bakal munculkan namanya di sini, di if-nya. Nah, di sini dia bakal nyari nih, dicari. Maksudnya Aisyah titik equals. Equals ini maksudnya sama nggak dengan indeks kesekian ini. Nah, kalau sudah sama, baru dia masuk ke dalam sini. Dia bakal keluarkan, tampilkan nama yang dicari ialah nama yang tadi. Oke, kita coba run file dulu. Nah, lalu kita hitung kalau Aisyah ini di indeks keberapa. Kita hitung 0, 1, 2. Berarti Aisyah di indeks kedua. Nama yang dicari ialah Aisyah, betul. Lalu dia ada di indeks kedua. Berarti aplikasi kita sudah selesai, sudah benar. Oke, untuk pemrograman dasar saya rasa sudah cukup. Sudah selesai kita mengerjakan semuanya. Kita sudah mengerjakan algoritma, flowchart, install NetBeans, pengolahan data, dan pengurutan data. Selanjutnya kita akan mulai di pemrograman web di video selanjutnya. Untuk video kali ini sekian aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe now.